Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Nah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah, tak lupa juga Ibu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat usai dan kita semua bisa belajar kembali di sekolah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Namun, sebelum kita berlanjut, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Nah, sebelumnya kita belajar materi mengenai penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila serta mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung ya. Nah, pada pembelajaran 3 kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan serta membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok dari teks laporan. Nah, untuk itu untuk menambah keberkahan kita dalam belajar, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Simak video Ibu baik-baik dan catat hal-hal pentingnya pada buku catatan kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Selamat belajar. Ya, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mengingat materi sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat tidak bagaimana sih atau berapa cara hewan berkembang biak itu? Ya, betul, ada 3 cara. Yakni yang pertama, ovipar dengan cara bertelur. Yang kedua, ada vivipar dengan cara melahirkan. Serta yang ketiga, opovivipar, yakni bertelur dan melahirkan. Nah, kita akan membahas satu persatu dari mulai hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yakni dengan cara bertelur. Nah, hewan dengan berkembang biak dengan cara bertelur ini embrio atau calon individu barunya tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, hewan yang berkembang biak secara ovipar ini meliputi burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Nah, hewan-hewan ovipar ini calon individu barunya itu berkembang biaknya di dalam telur. Kemudian dierami. Nah, sehingga ketika sudah waktunya menetas akan muncul individu baru dari telur tersebut. Ya. Nah, yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yakni hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, embrio atau calon individu barunya itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betinanya. Nah, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yakni mamalia atau hewan yang menyusui ya. Jadi calon individu barunya itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim indukannya. Nah, setelah beberapa waktu sampai cukup usia individu barunya lahir, indukan tersebut baru akan melahirkan anaknya. Seperti itu. Nah, hewan-hewannya disebut hewan mamalia, yakni hewan yang menyusui ya. Nah, kalau contohnya kalian sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya bukan? Nah, sekarang yang ketiga, yakni perkembangbiakan hewan dengan cara opovivipar. Nah, ini terkadang membuat kita penasaran ya. Opovivipar, yakni dengan cara bertelur dan melahirkan. Wah, yang pertama bertelur, kemudian melahirkan, itu bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya perkembangbiakan dengan cara bertelur, kemudian melahirkan. Nah, embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, jadi
embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang masih disimpan di dalam rahim induknya. Kemudian setelah telur tersebut menetas di dalam rahim, baru dilahirkan oleh induk betinanya, seperti itu. Nah, salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipar ini yakni ikan pari ya. Nah, Ananda semua juga bisa mengamati lingkungan sekitar dan menelaah bagaimana sih hewan ini berkembang biak dan dengan cara apa. Ya, tentu banyak hewan di sekitar kita, baik hewan yang dipelihara maupun hewan yang liar di lingkungan sekitar kita ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mencari informasi mengenai hewan-hewan yang kita akan klasifikasikan. Bagaimana sih cara berkembang biaknya serta ciri-cirinya ya. Nanti Ibu akan tunjukkan format yang tentunya akan kalian isi ya sebagai panduan dalam kalian mengisi atau mengklasifikasikan hewan-hewan dari mulai ovipar, vivipar, dan opopipipar, serta sebutkan ciri-ciri fisik yang menonjol dari hewan-hewan tersebut, dan kalian juga beri contoh hewan pada masing-masing klasifikasinya ya. Nah, di sini yang pertama ada nomor, ada cara berkembang biaknya, ada 3, opipar, vivipar, dan opopipipar, serta contoh hewannya dan ciri-ciri dari perkembangbiakan hewan tersebut ya. Nah, kalian bisa cari informasi lebih banyak dari internet atau bertanya ke ibu serta ke orang tua kalian di rumah ya. Nah, silahkan cari minimal 3 hewan serta ciri-cirinya itu selengkap mungkin ya. Siap? Nah, tentu ini akan menambah wawasan kita terhadap pengetahuan terkait hewan yang akan menumbuhkan rasa syukur kita. Betapa luar biasanya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk hidup ya. Nah, kita sebagai manusia, makhluk yang berakal tentunya harus mempunyai rasa empati juga terhadap hewan ya. Nah, baik hewan yang dilindungi maupun hewan yang tidak dilindungi, semuanya memiliki hak hidup yang sama yang harus kita sayangi juga ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama kita dengarkan teks laporan yang Ibu punya, yang kemudian nantinya kalian silahkan tulis informasi pentingnya, dari mulai informasi apa ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selain itu juga Ananda silahkan catat ide pokoknya ya. Nah, kegiatan ini sangat penting untuk kalian dalam berlatih menyimak informasi penting ya, yang nantinya dalam kehidupan sehari-hari kalian akan terampil dalam menyimak sebuah informasi. Nah, untuk itu Ibu akan bacakan teks yang berjudul Rusa Bawean. Tugas kalian menyimak, tentukan ide pokoknya, dan catat informasi pentingnya ya. Dari mulai informasi apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Siap menyimak? Oke, dengarkan baik-baik teks yang akan Ibu bacakan ya. Rusa Bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup rusa asli bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu,
dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai pukul 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2.00 dini hari sampai pukul 5.00 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Nah, itu adalah teks laporan yang sudah Ibu bacakan. Silahkan Ananda bisa ulangi kembali teks yang berjudul Rusa Bawean yang sudah Ibu bacakan. Kemudian tentukan ide pokoknya dan cari informasi pentingnya. Dari mulai informasi apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Siap? Nah, kemampuan tersebut tentu akan sangat kalian butuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, menyimak itu tentu sangat penting. Bagaimana kita menerima informasi sebaik mungkin ya, supaya tidak salah paham. Nah, coba apabila ada yang ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Nah, pembelajaran hari ini tentu sangat menyenangkan bukan? Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang cara perkembangbiakan hewan dari mulai ovipar, vivipar, dan ovopipipar. Kalian juga sudah belajar mengelompokkan hewan-hewan tersebut serta menuliskan ciri-cirinya ya. Nah, selain itu, Ananda juga sudah berlatih menyimak teks laporan yang sudah Ibu bacakan dan menuliskan informasi pentingnya bukan? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran 3 pada hari ini selesai ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan lupa apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen dan sampaikan ke Ibu hasil tugas kalian hari ini. Ya, cukup sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.